Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Anda Putri Bangnu dengan NIM 2122028. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 5 metode dari bubble sort, yaitu yang pertama bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga insertion sort, yang keempat merge sort, dan yang kelima cell sort. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa dimaksud dari bubble sort. Bubble sort adalah implementasi algoritma pengurutan, yaitu dengan fungsinya menerima sebuah array dan ukuran n sebagai parameter. Loop pertama dengan variabel i berjalan dari 0 hingga n kurang 1. Loop ini bertanggung jawab untuk mengulang proses pembandingan dan penukaran elemen sampai elemen terbesar berada di posisi paling kanan. Kemudian di dalam loop pertama ada loop kedua dengan variabel j yang berjalan dari 0 hingga n dikurang i kemudian dikurang 1. Loop ini membandingkan elemen pada indeks j dan j ditambah 1. Jika elemen pada indeks j lebih besar dari elemen pada indeks j tambah 1, maka dilakukan penukaran posisi elemen tersebut menggunakan fungsi std swap rj ditambah 1. Hal ini bertujuan untuk menggeser elemen terbesar ke posisi paling kanan. Setelah loop kedua selesai dijalankan, elemen terbesar sudah berada di posisi paling kanan dari subarray yang sedang diurutkan. Nah, proses loop pertama dan kedua diulang sebanyak n dikurang 1 kali, dengan setiap iterasi mengurangi jumlah elemen yang perlu dibandingkan di loop kedua. Setelah semua iterasi selesai, array R akan terurut secara naik. Kemudian kita masuk pada selection sort. Selection sort memiliki fungsi menerima array R dan ukuran n sebagai parameter. Loop pertama dengan variabel i berjalan dari 0 hingga n kurang 1. Loop ini bertanggung jawab untuk menentukan elemen terkecil dan menukarnya dengan elemen pertama pada setiap iterasi. Di dalam loop pertama kita inisialisasi mindex dengan nilai i. Mindex akan mempresentasikan indeks elemen terkecil yang ditemukan saat proses pencarian. Kemudian loop kedua dengan variabel j berjalan dari i ditambah 1 hingga n dikurang 1. Loop ini mencari elemen terkecil dalam subarray yang belum diurutkan. Jika elemen pada indeks j lebih kecil dari elemen pada min x, maka min x akan diperbaharui dengan nilai j. Hal ini dilakukan untuk mencari elemen terkecil dalam subarray tersebut. Setelah loop kedua selesai dijalankan, elemen terkecil dalam subarray belum terurut sudah ditemukan dan mindex berisi indeks elemen terkecil. Lalu melakukan penukaran posisi antara elemen pada indeks i dengan elemen pada mindex menggunakan fungsi std swap array r mindex. Hal ini akan memindahkan elemen terkecil ke posisi yang tepat dalam subarray yang sedang diurutkan. Dengan demikian, algoritma selection sort bekerja dengan mencari elemen terkecil dalam subarray yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen pertama dalam setiap iterasi secara berulang hingga array terurut. Kemudian kita masuk pada insertion sort.
Fungsi dari insertion sort itu yaitu menerima array R dan ukuran n sebagai parameter. Oke. Loop pertama dengan variabel i berjalan dari 1 hingga n kurang 1. Loop ini bertujuan untuk memilih elemen saat ini yang akan dimasukkan ke dalam bagian terurut. Pada setiap iterasi, elemen pada indeks i disimpan ke dalam variabel k. Disimpan dalam variabel k, elemen ini merupakan elemen yang akan dimasukkan ke dalam bagian terurut. Kemudian variabel j diinisialisasi dengan nilai i kurang 1 yang merupakan indeks elemen sebelumnya dalam bagian terurut. Dilakukan while elemen pada indeks j digeser ke kanan dengan menggunakan rj ditambah 1 dengan rj. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi k untuk dimasukkan pada posisi yang tepat dalam bagian terurut. Setelah loop while selesai, j ditambah 1 adalah posisi yang tepat untuk memasukkan k karena semua elemen yang lebih besar telah digeser ke kanan. Nah, k dimasukkan ke dalam posisi yang tepat dengan menggantikan r ditambah j 1 dengan k. Nah, setelah semua iterasi selesai, array R akan terurut secara naik. Dengan demikian, algoritma insertion sort bekerja dengan membagi array menjadi bagian terurut dan bagian belum terurut, kemudian memasukkan setiap elemen dari bagian belum terurut ke dalam posisi yang tepat dalam bagian terurut satu per satu hingga array terurut. Kemudian kita masuk pada merge sort. Merge sort ini memiliki fungsi menerima array, yaitu indeks awal i, indeks tengah m, dan indeks akhir r sebagai parameter. Di dalam fungsi merge, kita menghitung panjang subarray sebelah kiri dengan mengurangi m dengan i dan menambahkan 1 karena indeks array dimulai dari 0 dan panjang subarray sebelah kanan dengan mengurangi r dengan m. Buat dua array baru L dan R dengan ukuran sesuai dengan panjang subarray yang dihitung sebelumnya. Salin elemen-elemen subarray sebelah kiri dari array R ke array L dan salin elemen-elemen subarray sebelah kanan dari array R ke array R. Inisialisasi tiga variabel i, j, dan k dengan nilai 0. Variabel i digunakan untuk mengiterasi array L, j untuk mengiterasi array j, dan k untuk mengiterasi array R. Di dalam loop while, bandingkan elemen-elemen di L dengan i dan L sama dengan j. Jika L sama dengan i lebih kecil atau sama dengan R sama dengan j, maka salin L sama dengan i ke R ke sama dengan k, dan inkremen i dan k jika R sama dengan j lebih kecil dari L sama dengan i. Salin R sama dengan j ke R sama dengan k dan inkremen j dan k. Setelah loop
while selesai, salin sisa elemen dari subarray sebelah kiri jika ada ke array R. Jika masih ada sisa elemen dari subarray sebelah kanan setelah loop while, salin elemen-elemen tersebut ke array R. Fungsi merge sort menerima array R indeks awal I dan indeks akhir R sebagai parameter. Nah, dengan demikian algoritma merge sort bekerja dengan membagi array menjadi subarray yang lebih kecil, mengurutkan subarray tersebut secara rekursif menggunakan merge sort, dan kemudian menggabungkan merge sebagai subarray yang sudah terurut menjadi satu array hasil pengurutan. Kemudian kita masuk pada cell sort, yaitu yang terakhir. Oke, fungsi dari cell sort ini yaitu sebagai bagian dari algoritma cell sort, yaitu partition, menerima array R indeks awal low dan indeks akhir high sebagai parameter. Di dalam fungsi partition, kita memilih elemen pivot sebagai elemen terakhir dalam subarray yang sedang diproses. Inisialisasi variabel I dengan low 1 akan menunjukkan indeks partisi, yaitu tempat elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot ditempatkan. Kemudian loop for digunakan untuk mengiterasi elemen-elemen dari low hingga high 1. Di dalam loop, jika elemen Rj lebih kecil daripada pivot, maka increment I dan tukar elemen Ri dengan Rj. Ini berarti kita memindahkan elemen yang lebih kecil dari pivot ke sebelah kiri partisi. Setelah selesai iterasi loop, tukar elemen Ri ditambah 1 dengan R high. Ini menempatkan pivot di posisi yang tepat dalam array di antara elemen-elemen yang lebih kecil dan elemen-elemen yang lebih besar. Kemudian kembalikan 1 I ditambah 1 sebagai indeks partisi. Nah, fungsi cell sort menerima array R indeks awal low dengan indeks akhir high sebagai parameter. Kemudian pengecekan kondisi if low high digunakan untuk memastikan bahwa subarray memiliki lebih dari satu elemen atau array belum terurut. Nah, kemudian kita hitung indeks partisi PI dengan memanggil fungsi partition R low high. Rekursif panggil cell sort untuk subarray sebelah kiri dan partisi dengan memanggil cell sort R low P1. Rekursif panggil cell sort untuk subarray sebelah kanan dan partisi dengan memanggil cell sort R P ditambah 1 high. Nah, fungsi main digunakan untuk menjalankan program utama. Kemudian setelah itu panggil fungsi bubble sort untuk pengurutan array menggunakan algoritma bubble sort. Nah, dengan demikian algoritma cell sort bekerja dengan membagi array menjadi beberapa subarray yang lebih kecil, kemudian mengurutkan subarray tersebut menggunakan insertion sort, dan akhirnya menggabungkan subarray menjadi satu array hasil pengurutan. Oke, teman-teman, setelah itu setelah kita menjelaskan kelima metode ini, mari kita mencoba jalankan
program ini. Oke, mari kita jalankan. Oke, sekarang kita akan menjalankan programnya. Oke, programnya akan keluar seperti ini. Nah, di sini dia akan keluar dari fungsinya masing-masing. Sini ada bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan cell sort. Oke, di sini dia sudah mengeluarkan original array dari kelima metode tersebut. Oke, sekian video ini. Saya ucapkan terima kasih.